Jangan renovasi rumah sebelum menonton video ini, karena banyak keluarga bukan hancur saat membeli rumah, tetapi justru saat berusaha membuatnya terlihat lebih mewah. Danang dan Mira baru 2 tahun menempati rumah subsidi mereka. Cicilan KPR masih panjang, bahkan belum mencapai seperempat jalan. Namun setiap sore saat pulang kerja, Danang melihat rumah tetangganya satu persatu berubah. Ada yang memasang kanopi mewah, pagar laser cut, dapur bergaya minimalis, hingga carport dengan keramik yang mengkilap. Saat membuka media sosial, pemandangan serupa kembali muncul. Rumah mungil disulap menjadi seperti villa. Dalam hati, Danang mulai bertanya, kenapa rumahku masih begini-begini aja ya? Mira, istrinya, sebenarnya masih bersyukur. Baginya rumah sederhana yang ditempati bersama anak mereka sudah lebih dari cukup. Tetapi lama-kelamaan dia ikut terpengaruh juga. Teman-temannya sering mengunggah hasil renovasi lengkap dengan komentar, akhirnya rumah impian. Mira mulai merasa rumahnya terlihat kuno. Mas, apa kita renovasi sedikit saja ya, biar lebih nyaman, katanya pelan. Danang hanya mengangguk, padahal isi tabungan mereka belum seberapa. Godaan itu semakin besar ketika tetangga baru berkata sambil bercanda, rumah sudah dihuni 2 tahun kok masih standar, masih model yang dari developer ya mbak. Kalimat sederhana itu menusuk harga diri Mira. Malam itu dia membuka aplikasi pinjaman dan simulasi kredit renovasi. Dia lalu berdiskusi dengan suaminya, Danang. Mereka tidak sadar, keputusan terbesar dalam hidupnya mulai lahir bukan karena kebutuhan, melainkan karena gengsi. Akhirnya keputusan itu benar-benar diambil. Danang mengajukan kredit renovasi karena tabungan mereka hanya cukup untuk membayar uang muka tukang. Tenang mas, cicilannya masih masuk kok kalau dihitung dari gaji kita, ujar Mira sambil menunjukkan simulasi pinjaman di layar ponselnya. Danang mengangguk, meski dalam hati masih ada keraguan. Beberapa hari kemudian suara palu dan bor mulai terdengar sejak pagi. Pagar lama dibongkar, dapur diperluas, ruang tamu dibuat sedikit lebih lega, dan plafon diganti yang model bertumpuk, lengkap dengan lampu LED. Sementara lantai keramik lama diganti dengan granit yang sedang tren di media sosial. Setiap sore mereka berdiri di depan rumah, membayangkan betapa bangganya nanti saat semua selesai. Sebentar lagi rumah kita nggak kalah sama tetangga ya mas, kata Mira sambil tersenyum puas. 2 bulan berlalu, rumah itu memang berubah drastis. Tetangga yang lewat berhenti sejenak untuk memuji. Wah, sekarang rumah Pak Danang jadi paling keren di blok ini. Mira tersipu bangga. Ia segera mengambil beberapa foto, mengunggahnya ke media sosial, dan dalam hitungan jam, puluhan komentar berdatangan. Keren banget, kayak rumah mahal setelah dirubah. Inilah goals keluarga muda. Semua pujian itu membuat mereka merasa keputusan renovasi adalah pilihan yang tepat. Tetapi di balik foto-foto yang terlihat sempurna, amplop tagihan mulai berdatangan satu demi satu. Cicilan KPR masih harus dibayar setiap bulan. Kredit renovasi mulai jatuh tempo. Kitchen set ternyata dibeli dengan cicilan terpisah. Belum lagi sofa baru yang menggunakan kartu kredit. AC tambahan dibayar dengan program pay later. Wah, ini komplit semuanya hutang.
Tanpa mereka sadari, pengeluaran bulanan melonjak jauh lebih cepat daripada kenaikan penghasilan mereka. Suatu malam, Danang duduk di meja makan yang baru yang dulu begitu dia impikan. Di depannya tergeletak tumpukan tagihan dan daftar pengeluaran yang semakin panjang. Mira memecah keheningan. "Mas, uang sekolah Dika bulan depan tinggal sedikit. Terus tabungan darurat kita juga hampir habis ya, Mas." Danang menarik nafas panjang sambil memijat dahinya. "Ya, aku nanti cari lembur lah. Atau mungkin ambil proyek tambahan kalau ada." Mira menatap wajah suaminya yang mulai terlihat lelah. Rumah mereka memang kini jauh lebih indah dipandang mata. Namun sejak renovasi selesai, tawa di dalam rumah itu justru semakin jarang terdengar. Yang datang setiap akhir bulan bukan lagi rasa bangga, melainkan rasa cemas menunggu pesan pengingat cicilan berikutnya. Beberapa bulan kemudian, badai yang tidak pernah mereka perhitungkan benar-benar datang. Perusahaan tempat Danang bekerja sedang melakukan efisiensi akibat penurunan proyek. Tunjangan dipotong, lembur ditiadakan, bahkan gaji pokok pun ikut berkurang. Penghasilan yang selama ini terasa cukup mendadak tidak mampu menutup semua kewajiban. Satu persatu cicilan mulai melewati tanggal jatuh tempo. Telepon dari bagian penagihan pun mulai masuk hampir setiap hari. "Selamat siang Pak Danang. Kami mengingatkan bahwa pembayaran Bapak sudah terlambat loh ini Pak." Awalnya Danang masih menjawab dengan tenang. Namun semakin lama dia memilih mematikan suara ponsel setiap kali nomor tak dikenal muncul di layar. Suatu sore, Danang duduk termenung di teras rumah sambil memandangi pagar baru yang dulu membuatnya begitu bangga. Tiba-tiba tetangga yang selama ini dia kagumi menghampirinya. "Mas Danang, saya mau pamit. Rumah ini mau saya jual, Mas." Danang terkejut. "Loh, bukannya rumah Bapak baru selesai direnovasi, Pak? Bagus sekali malah ini jadinya kok." Tetangganya tersenyum pahit. "Ya, justru itu masalahnya, Mas. Renovasi terlalu besar, cicilan makin banyak, dan usaha kok ini pas lagi sepi. Daripada hutangnya makin menumpuk, saya memilih menjual saja rumah ini, Mas." Kalimat itu membuat Danang terdiam. Untuk pertama kalinya, dia melihat sisi kehidupan yang tidak pernah muncul di media sosial ataupun obrolan antar warga. Malam harinya Danang berkata pelan kepada Mira, "Bu, selama ini kita sibuk mengejar apa yang terlihat tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya mereka tanggung ya Bu." Mira mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dia membuka kembali foto-foto rumah yang dulu begitu dibanggakan. Ratusan tanda suka dan komentar pujian masih ada di situ. Tetapi tidak satu pun membantu membayar cicilan yang tentunya semakin menumpuk. Saat itulah mereka menyadari sebuah kenyataan pahit. Mereka bukan sedang membangun masa depan keluarga, melainkan sedang berlomba mempertahankan gengsi. Dan perlombaan itu tidak pernah memiliki garis akhir, karena selalu ada orang yang rumahnya lebih besar, renovasinya lebih mewah, dan tampilannya tentu saja lebih sempurna. Tekanan itu akhirnya masuk ke dalam rumah, bukan lagi sekedar soal uang, tetapi juga hubungan suami istri. Danang yang biasanya ceria kini lebih banyak diam. Setiap pulang kerja, pikirannya dipenuhi angka-angka cicilan yang belum lunas. Mira pun mulai merasa bersalah karena dulu ia ikut mendorong renovasi. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan kini mulai memicu pertengkaran. "Kenapa beli meja makan semahal ini?
Tanya Danang dengan nada tinggi. Mira langsung menjawab, "Dulu Mas juga kan yang bilang sekalian beli yang bagus biar awet." Suasana rumah yang dulu hangat perlahan berubah menjadi penuh ketegangan. Ironisnya, rumah yang semakin indah justru kehilangan rasa nyaman untuk ditinggali. Beberapa minggu kemudian, mereka mengambil keputusan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sofa premium yang beberapa waktu kemarin dibeli, dijual dengan harga jauh di bawah harga belinya. Televisi yang baru berumur beberapa bulan ikut dilepas. Motor kesayangan Danang pun digadaikan agar cicilan tidak semakin menunggak. Ini parah ini. Bahkan dana darurat yang mereka kumpulkan bertahun-tahun habis hanya untuk menutup kekurangan pembayaran. Suatu malam, Mira memandangi ruang tamu yang mulai kosong. Dengan mata berkaca-kaca dia berkata, "Mas, dulu kita renovasi supaya hidup bisa terasa lebih bahagia. Kenapa sekarang kita justru kehilangan banyak hal ya Mas?" Danang menunduk. Tak ada jawaban yang mampu menghapus penyesalan itu. Sejak hari itu, Danang mulai memahami pelajaran yang sangat mahal. Renovasi bukanlah kesalahan, tetapi waktunya yang salah bisa menjadi bencana. Mempercantik rumah dengan uang konsumtif hanya memindahkan kebahagiaan sesaat menjadi beban bertahun-tahun. Dia berkata kepada Mira, "Kalau waktu bisa diputar, aku lebih memilih rumah sederhana dengan pikiran tenang, Bu, daripada rumah mewah yang membuat kita sulit tidur setiap malam kayak gini." Mereka akhirnya sadar, kemewahan yang dibangun demi pengakuan orang lain seringkali harus dibayar dengan ketenangan keluarga sendiri. Dan harga seperti itu tidak pernah sepadan. Beberapa tahun kemudian, keadaan Danang dan Mira perlahan membaik. Mereka berhasil melunasi sebagian besar hutang konsumtif dengan hidup yang lebih sederhana. Setiap ada rezeki lebih, mereka tidak lagi tergoda membeli barang baru atau mengikuti tren renovasi. Mereka lebih memperkuat dana darurat, menambah tabungan, dan mempercepat pelunasan KPR. Anehnya, justru setelah berhenti mengejar pengakuan orang lain, hidup mereka jauh terasa lebih tenang. Danang sering tersenyum saat melihat rumahnya. Bukan karena rumah itu paling mewah, tapi karena rumah itu kembali menjadi tempat pulang yang menghadirkan ketenangan. Dari pengalaman pahit itu ada 4 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, bedakan kebutuhan dengan gengsi. Renovasi karena atap bocor, dinding retak, atau ruang yang memang sudah tidak cukup adalah kebutuhan. Tetapi renovasi hanya karena tetangga lebih bagus atau media sosial sedang tren seringkali hanya memuaskan ego sesaat. Kedua, jangan menambah hutang konsumtif ketika hutang produktif seperti KPR masih menjadi prioritas utama. Ini penting ini. Rumah yang belum lunas seharusnya menjadi pengingat untuk memperkuat kondisi keuangan, bukan malah menambah beban baru. Ini yang sering terjadi di sekitar kita. Dan ketiga, jangan pernah membandingkan kondisi keuangan kita dengan tampilan hidup orang lain. Kita hanya melihat hasil akhirnya, tetapi tidak pernah tahu cicilan, tekanan, atau pengorbanan yang mereka sembunyikan di balik pintu rumahnya. Dan yang terakhir, yang keempat, bangunlah rumah sesuai kemampuan, bukan sesuai ekspektasi lingkungan. Rumah yang sederhana tetapi penuh tawa jauh lebih berharga daripada rumah mewah yang setiap malam dipenuhi kecemasan karena tagihan. Ingatlah, tujuan memiliki rumah bukan untuk membuat orang lain kagum, tetapi agar keluarga memiliki tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Kalau kisah Danang dan Mira mengingatkan kita pada pengalaman sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe di channel Rumah dan Uang ini, nyalakan lonceng notif, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun sahabat. Siapa tahu
Satu video sederhana ini bisa menyelamatkan seseorang dari keputusan finansial yang akan disesali selama bertahun-tahun. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.